Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosniawati Nabila dengan NIM 11930600075. Saya dari jurusan Hukum Pidana Islam semester 5 kelas B. Pada mata kuliah Politik Hukum Islam ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Materi yang pertama yaitu Politik Hukum Islam era Orde Lama, Politik Hukum Islam era Orde Baru, Politik Hukum Islam era Reformasi, Politik Hukum Islam pasca Reformasi, Politik Hukum Islam di bidang perkawinan, Politik Hukum Islam di bidang ekonomi, dan yang terakhir yaitu Politik Hukum Islam di bidang pengelolaan zakat. Materi yang pertama yaitu Politik Hukum Islam era Orde Lama. Pada politik hukum Islam dan kaitannya dengan penerapan syariat Islam pada era Orde Lama ini, dalam penerapannya hukum Islam terlihat jelas bahwa politik merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam. Dan pada era Orde Lama ini, pemegang eksistensi paling kuat adalah kaum komunis dan nasionalis, sedangkan kaum muslim tidak memiliki kebebasan yang penuh. Dan dengan adanya hal ini, TAP MPRS membuka kesempatan agar hukum Islam dapat ditempatkan sebagaimana mestinya. Upaya yang pertama yaitu konstruksi politik dan hukum Islam pada era Orde Lama, demokrasi liberal atau parlementer. Nah, di dalam rentan waktu 1945 sampai dengan 1949 merupakan peluang yang baik bagi umat Islam untuk menjalankan upaya perjuangannya di dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan dengan syariat Islam. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Pada masa ini, eksistensi politik Islam mengalami kemunduran karena faktor-faktor lain, seperti lahirnya ideologi komunis dan ada kekuatan yang melemahkan Islam dari PKI dan militer. Yang ketiga yaitu pembentukan Kementerian Agama yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan, yaitu pengelolaan pengadilan agama. Nah, pada tahun 1946 yang awalnya peradilan agama masih dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan atas persetujuan Menteri Kehakiman, keberadaan peradilan agama ini diserahkan pengelolaannya kepada Departemen Agama. Dan di sini membentuk Undang-Undang Pencatatan Nikah dan Talak dan Rujuk, lalu juga membentuk Undang-Undang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama pada tahun 1965. Materi yang kedua yaitu Politik Hukum Islam era Orde Baru. Setelah kekuasaan rezim pada era Orde Lama kurang lebih sekitar 20 tahun berakhir, di penghujung tahun 1960 lahirlah era Orde Baru yang akan menumbuhkan harapan-harapan baru bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan terkhusus dalam bidang politik dan hukum Islam di Indonesia. Menurut Abdul Aziz Toba, ada 3 jenis hubungan yang pernah dialami umat Islam pada pemerintahan era Orde Baru ini. Yang pertama yaitu antagonistik, merupakan awal mula bergejolaknya hubungan umat Islam dengan rezim baru. Yang kedua yaitu resiprokal kritis. Nah, pada fase ini umat Islam mulai bersikap akomodatif terhadap asas tunggal yang disodorkan pemerintah, sehingga muncul fase baru yang menandai harmonisnya hubungan umat Islam dengan pemerintahan Orde Baru. Dan yang ketiga yaitu ada periode akomodatif. Nah, pada era Orde Baru ini salah satu yang menjadi ciri atau karakter politik syariat Islam yaitu adanya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tiga yaitu politik hukum Islam era reformasi. Perjuangan politik hukum Islam pada era reformasi ini cukup berlainan dengan era sebelumnya. Dan pada tahun 2000, pemikiran politik Islam ini dikendalikan oleh anak-anak muda yang menjadi santri yang kemudian disebut sebagai Islam liberal. Ada konfigurasi politik dan hukum Islam pada era reformasi ini. Yang pertama mengalami transisi demokrasi, yang mana darurat multidimensi yang berlarut-larut merupakan keadaan yang menjadi darurat publik, karena dengan tujuan bahwa perluasan ketidakamanan politik mendorong keadaan menjadi darurat moneter.
Yang kedua ada liberalisasi politik, ini dari perspektif politiknya, dan terjadi perdebatan mengenai asal-usul dan tujuan Islam itu sendiri. Lalu yang ketiga konsolidasi demokrasi, yang berkembangnya demokrasi yang bertujuan untuk dimanfaatkan sebagai kesan otoritas publik untuk kehidupan Islam yang lebih baik di kemudian hari. Lalu yang terakhir yaitu ada karakter produk hukum Islam pada era reformasi ini. Yang pertama mengenai perbankan Islam, lalu ada penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat dan otonomi syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam. Berikutnya yaitu politik hukum Islam pasca reformasi. Politik hukum Islam pasca reformasi membuka kesempatan kepada ideologi-ideologi Islam transnasional yang melakukan pergerakan untuk mengubah tatanan ideologi Pancasila. Dan dinamika politik hukum Islam pasca reformasi memiliki partisipasi aktif dalam pemerintah dengan kekuatan politik lain. Situasi politik yang berubah-ubah secara mendadak yang mengakibatkan umat Islam harus memikirkan kembali strategi politiknya. Dan pada perkembangan hukum Islam pasca reformasi ini mengalami kemajuan. Hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial, wilayah cakupannya menjadi sangat luas. Tidak hanya dalam masalah hukum privat atau perdata saja, tetapi masuk dalam ranah hukum publik. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang tentang otonomi daerah. Dan titik Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pembahasan yang berikutnya yaitu politik hukum Islam di bidang perkawinan. Umat Islam di Indonesia telah lama menginginkan untuk memiliki hukum mengenai perkawinan, dan sejarah menyebutkan bahwa lahirnya undang-undang perkawinan telah melalui 4 masa, yaitu yang pertama masa kerajaan Islam di Indonesia, yang kedua masa penjajahan di Indonesia, yang ketiga masa awal kemerdekaan, dan yang terakhir yaitu masa menjelang lahirnya undang-undang perkawinan. Setelah melewati 4 masa, Undang-Undang Perkawinan baru terwujud pada tahun 1974, dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tentang perkawinan, diberlakukannya juga Undang-Undang Perkawinan tersebut, dan jelas merupakan bagian penting dalam perjuangan umat Islam di Indonesia, yaitu politik hukum Islam di bidang ekonomi. Pengakuan eksistensi pengadilan agama menjadi pendukung lahirnya hukum ekonomi Islam di Indonesia. Namun masih belum dibukukan hukum-hukum untuk dijadikan sebagai standarisasi bagi hakim untuk memutus perkara ekonomi Islam. Di sisi lain, adanya aspirasi umat Islam yang menghendaki tentang pemberlakuan hukum ekonomi syariah sebagai hukum positif juga harus diimplementasikan ke dalam bentuk politik hukum. Dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka hal ini menjadi momen paling penting bagi dimulainya pergerakan ekonomi Islam di Indonesia. Dan setelah itu, gerakan ekonomi lain juga mengikuti, dan di dalam praktisi yang gigih. Gerakan dan perjuangan ekonomi syariah ini kemudian melahirkan lembaga-lembaga teknisi di lingkungan pemerintah, seperti adanya Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia atau Biro Bank Keuangan Syariah. Dan sumber-sumber dari penemuan hukum ekonomi Islam di Indonesia ini adalah Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, dan ijtihad. Dan materi yang terakhir yaitu politik hukum Islam dalam bidang pengelolaan zakat. Zakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Undang-undang ini menyebutkan tentang pengelolaan zakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unsur-unsur zakat menurut
Hukum nasional adalah amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Lalu, zakat dikelola sepenuhnya oleh Bajnas sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di dalam pasar tersebut dijelaskan bahwa Bajnas merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat. Namun, ketika Bajnas mendapatkan penguatan dan peran yang besar, di sisi lain operator bentukan masyarakat sipil, yaitu LAJ, mendapat perlakuan sebaliknya, di mana di bawah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, eksistensi dan peran LAJ diturunkan menjadi hanya sektor yang membantu Bajnas. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir semua materi telah tersampaikan. Saya memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.